Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang peranan pers di Indonesia. Baik, langsung saja anak-anak. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian pers. Apa itu pers? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian pengertian pers yang berikutnya menurut ilmu komunikasi. Di sini ada beberapa pengertian pers menurut ilmu komunikasi. Yang pertama adalah usaha percetakan atau penerbitan. Yang kedua, usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Kemudian yang ketiga, penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Pengertian yang keempat, pers adalah orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita. Kemudian yang terakhir, pers adalah media penyiaran dan berita, yaitu surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Demikian tadi pengertian pers menurut undang-undang dan menurut ilmu komunikasi. Sekarang berikutnya kita akan membahas tentang fungsi pers. Nah, di sini ada 5 fungsi pers yang harus kalian pahami. Yang pertama, pers sebagai media informasi. Kemudian pers sebagai media pendidikan, sebagai kontrol sosial, sebagai media hiburan, dan sebagai lembaga ekonomi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, fungsi pers sebagai media informasi. Sebagai media informasi, pers ini memiliki peranan yang sangat penting pada era sekarang ini ya. Jadi dengan pers, itu masyarakat bisa memperoleh informasi di berbagai bidang, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang yang lain. Baik itu yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Jadi, masyarakat bisa mengetahui informasinya melalui pers. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, pers sebagai media pendidikan. Apa fungsi pers sebagai media pendidikan? Nah, di sini pemerintah bisa mensosialisasikan program-program pendidikan yang terjadi pada saat ini, kemudian bisa mensosialisasikan kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya melalui pers. Yang berikutnya adalah fungsi kontrol sosial. Nah, di sini pers juga memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang kontrol sosial. Di sini pers juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan, begitu ya. Jadi misalnya ada satu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, nah itu berarti masyarakat bisa melakukan suatu komunikasi kepada pemerintah melalui pers. Bisa melalui debat, kemudian melalui pendapat-pendapat yang disampaikan melalui pers. Kemudian pers berfungsi sebagai media hiburan. Nah,
Fungsi utama pers bagi media hiburan ini adalah sebagai penyeimbang terhadap berita-berita yang berat yang terjadi di masyarakat. Nah, misalnya kalau kalian menyaksikan satu acara berita di televisi, surat kabar, dan lain sebagainya, di situ akan diselipkan beberapa media-media hiburan. Nah, tujuannya itu tadi untuk menjadi penyeimbang terhadap berita-berita yang berat. Misalnya berita politik, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang terakhir, fungsi pers adalah sebagai lembaga ekonomi. Nah, kalau tadi di pengertian pers yang pertama, pers adalah orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan penyiaran. Jadi dari proses awal bagaimana berita itu didapat, sampai berita itu bisa dinikmati, berita itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat, itu adalah melalui peranan-peranan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pers tersebut. Misalnya wartawan, kemudian orang-orang yang bekerja dalam kantor berita, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi sarana dan alat mereka untuk bisa memperoleh atau memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Kita lanjutkan. Perkembangan pers di Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan dan pada masa sesudah kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, itu yang pertama pada zaman penjajahan Belanda. Apa fungsi pers? Apa peranan pers pada masa penjajahan Belanda? Nah, di sini antara lain, fungsi pokok pers pada saat itu adalah mendukung pemerintah kolonial Belanda. Jadi berita-berita yang dimuat itu adalah berita-berita politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional, dan peristiwa lain yang semuanya ditujukan untuk mendukung pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, yang kedua pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang ini, peran pers atau surat kabar hanya sebagai alat yang bersifat propaganda untuk mendukung pemerintah Jepang. Jadi tidak jauh berbeda pada masa penjajahan Belanda ya. Sama-sama bertujuan untuk mendukung pemerintah Jepang pada saat itu. Kemudian perkembangan pers sesudah kemerdekaan. Ini juga terbagi pada masa awal kemerdekaan, kemudian pada era demokrasi terpimpin, pada era Orde Baru, dan yang terakhir adalah pada era reformasi. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Peranan pers pada awal kemerdekaan. Nah, di sini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada awal kemerdekaan, itu tahun 1945 sampai 1959. Perkembangan pers setelah proklamasi berkembang sangat pesat, meskipun tetap mendapat tekanan dari penguasa peralihan Jepang dan Sekutu. Nah, jadi sudah mulai berkembang pesat, sudah mulai bermunculan surat kabar yang berbahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 sampai 9 September 1946, kalangan pers Indonesia mengadakan kongres di Solo dan membentuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Kemudian ada peristiwa penting yang lain, yaitu pada tanggal 15 Maret 1950 dibentuk panitia pers untuk mempererat hubungan pemerintah dengan pers. Nah, ini tadi peranan pers pada awal kemerdekaan. Berikutnya pada era demokrasi terpimpin. Ini juga ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama, berlaku larangan berpolitik dalam segala bentuk termasuk pers. Kemudian adanya penerbit itu wajib mengajukan surat izin cetak terhadap berita-berita yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan surat izin cetak tersebut, penerbit harus menyetujui pernyataan bahwa
penerbit akan mendukung pemerintah. Nah, jadi di sini pers itu bertujuan untuk semakin memperkuat posisi pemerintah pada saat itu. Nah, kita lanjutkan sekarang pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Peristiwa apa saja yang terjadi pada era Orde Baru? Nah, yang pertama, pada era ini banyak terjadi pemberedelan koran yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Nah, pemberedelan itu artinya pelarangan izin terbit. Kenapa dilarang izin terbit? Nah, karena di sini pemberitaan yang ada pada saat itu mengkritik dengan pedas, mengkritik dengan tajam pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Nah, sehingga ada beberapa majalah dan koran yang dilarang terbit. Kemudian pers semata-mata hanya alat pemerintah. Pers kehilangan independensi dan fungsi kontrolnya. Nah, jadi sekali lagi tadi fungsi pers hilang. Karena di sini adalah pers dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung eranya tersebut. Yang terakhir pada tahun 1995, penyebaran informasi melalui internet mulai marak. Nah, di sini internet mulai masuk di negara kita. Nah, jadi pemberitaan tidak hanya melalui media cetak maupun audio dan audiovisual, tetapi sudah mulai masuk melalui internet. Yang terakhir adalah era reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Nah, perkembangan pers pada masa ini, adanya jaminan kebebasan pers. Kemudian, mulai bermunculan isu dan hoaks yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian tadi anak-anak pembahasan mengenai perkembangan pers di Indonesia. Nah, di sini karena kita sekarang sudah memasuki era reformasi, di mana mulai bermunculan isu yang memecah belah persatuan, berarti kita harus bijak dalam menyikapi pemberitaan-pemberitaan ada, baik itu di media cetak maupun elektronik maupun internet ya. Jangan mudah terpancing oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Nantikan video pembelajaran kita yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.